Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini kita kedatangan produk spesial yang lagi banyak dibicarain, yaitu Huawei Watch Fit 3. Baru aja dirilis di tahun 2024. Ya, gue tahu apa yang kalian pikirin. Ini mirip ya dengan Apple Watch. Oke, langsung aja kita review, so let's get started. Huawei Watch Fit 3 ini memiliki beberapa varian yang bisa kita lihat dari perbedaan warna dari body dan juga strapnya. Dan ini merupakan versi Huawei Watch Fit 3 yang body dan strapnya itu berwarna hitam. Oke, jadi ini dia yang ada di dalam boxnya. Yang pastinya ada smartwatch, dan di sini ada pengisi daya yang udah magnetik, user manual, dan warranty card. Nah, kesan pertama, jam tangan ini terlihat stylish dan sangat ringan ya. Gimana enggak? Karena jam tangan ini beratnya hanya 26 gram aja. Desain yang bertemakan Fashion Square ini memiliki body ramping hanya 9,9 mm aja. Dan juga crown yang membuat jam tangan ini menjadi elegan dan lebih mirip lagi ya dengan Apple Watch. Huawei Watch Fit 3 ini memiliki layar 1,82 inch AMOLED display yang pastinya akan menampilkan warna-warna yang lebih hidup dan visual yang lebih tajam. Desainnya yang ramping dan sporty membuatnya sangat cocok untuk dipakai sehari-hari, baik saat kalian berolahraga atau saat kalian pergi ke kantor. Berikut untuk detail dan spesifikasinya. Nah, sekarang kita bahas untuk detailnya. Kira-kira fitur-fitur apa aja yang menurut gue menarik di Huawei Watch Fit 3 ini. Buat kalian yang sering berolahraga, kalian akan menyukai Watch Fit 3 ini. Karena jam tangan ini sudah disupport oleh lebih dari 100 mode latihan. Dari running, badminton, bersepeda, yoga, hingga berenang. Dan ya, jam tangan ini tahan air, jadi pastinya kalian bisa bawa berenang tanpa perlu khawatir lagi. Dan sudah dilengkapi oleh GPS dan juga ketahanan baterai yang diklaim bisa sampai 10 hari. Pastinya kalian nggak perlu khawatir lagi untuk sering-sering ngecas smartwatch ini. Di bidang kesehatan, smartwatch ini juga nggak main-main. Gimana enggak, jam tangan ini dapat mengukur detak jantung, kadar oksigen dalam darah, pola tidur, dan juga tingkat stres. Ya, seperti memiliki smart assistant yang ada di pegangan tangan kalian ya. Oke, day to day-nya gue sering pakai buat apa aja sih? Jadi kurang lebih gue udah pakai jam tangan ini selama lebih dari sebulan. Nah, kesehariannya gue pakai jam tangan ini untuk ngangkat telepon. Nah, awalnya gue juga gak ngira sih kalau fiturnya itu bakal gue pakai. Karena siapa sih yang mau angkat telepon di sini dan ngobrol seperti ini? Yeah, hi. How are you? Is my voice clear? Yeah, hi, how are you? Yeah, is my voice clear? Yes, it's not too clear, but I can still hear you. What's happening? Oh, sure, thank you. Yeah, so I just want to confirm. Tapi ternyata gue pakai juga. Karena di beberapa case, misalkan handphone gue itu lagi ada di kantong atau lagi ada di tas. Jadi kalau misalkan ada telepon tiba-tiba masuk, pastinya akan masuk notifikasi dan gue langsung klik aja dan gue bisa komunikasi secara normal. Selain itu, gue terbantu banget dari fitur Always On Display-nya, dimana gue nggak perlu capek-capek untuk raise hand untuk melihat sekarang itu jam berapa sih. Layar AMOLED-nya itu cerah dan tajam ya. Pastinya nggak membuat gue capek untuk melihat ke smartwatch ini. Dan, misalkan kondisi lagi terik banget, itu smartwatch kalian tetap dapat terlihat dengan jelas. Nah, ini misalkan kalian mau custom watch face-nya juga bisa ya, via aplikasi Huawei-nya. Nah, kalian bisa lihat sendiri untuk ketajamannya. Nah, satu lagi, ini sih menurut gue gokil banget. Jadi akhir-akhir ini, gue sering pakai jam tangan gue pada saat tidur. Haha, ya, kalian nggak salah dengar. Jadi coba deh kalian perhatiin bentar untuk analytics yang ada di sini. Nah, ini tuh detail banget. Jadi kita bisa lihat berapa jam estimasi kita tidur. Selain itu, smartwatch ini juga bisa mendeteksi seperti light sleep, deep sleep, berapa kali kita bangun. Dan gak hanya itu, smartwatch ini juga dapat mengukur detak jantung dan kadar oksigen selama kalian tidur. Nah, pada akhirnya, kalian juga dapat melihat kualitas tidur kalian dari skor yang diberikan. Dan yang terakhir, smartwatch ini memberikan hasil analytics-nya dan juga beberapa rekomendasi ke kita. Wow, pasti ini membuat gue jadi melek lagi tentang pentingnya untuk menjaga kualitas tidur kita. Gimana enggak? Karena menurut hasil research dari National Institute of Health, menunjukkan bahwa kekurangan tidur kronis atau tidur dengan kualitas buruk itu dapat meningkatkan resiko gangguan, termasuk tekanan darah tinggi, penyakit-penyakit lainnya, seperti diabetes, depresi, dan obesitas. Dan pastinya juga dapat mengganggu konsentrasi kalian dalam kesehariannya. Dan hal lain yang gue suka adalah untuk strapnya, ini sangat mudah untuk dicopot pasang.
sehingga dapat dicocokkan dengan tema kondisi tempat kita berada. Nggak cuman strapnya aja, gue juga cek beberapa toko juga udah menjual case-nya. Pastinya jadi lebih menarik dan elegan ya. Nah, jadi nggak cuman kelebihan-kelebihan aja ya. Gue juga merasa ada beberapa kekurangan pada saat gue memakai smartwatch ini. Nah, yang pertama, gue ngerasain kekurangan dari koneksi Bluetooth-nya. Jadi gue cukup sering untuk solo traveling dan biasanya gue pasti akan sangat memerlukan kamera shutter remote yang ada di smartwatch. Nah, nggak tahu kenapa ya, pada saat awal-awal gue pakai smartwatch ini, sering muncul kayak nggak lagi connect. Dan juga ini nggak terjadi dengan shutter aja. Pada saat gue pengen kontrol musik dan lain sebagainya, itu sering ya dapat notifikasi seperti itu. Nah, cuma pada saat gue update firmware-nya beberapa minggu lalu, itu udah lebih baik lagi koneksinya. Ya, semoga kedepannya akan lebih di-improve. Dan yang kedua, dari Smart Assistant. Nah, jadi sebenarnya di jam tangan ini tuh memiliki Smart Assistant. Cuman nggak support untuk iOS. Dan ini tuh hanya khusus untuk device Huawei aja. Jadi buat teman-teman yang pakai Android ini juga nggak support untuk Smart Assistant-nya. Ini berbeda ya dengan smartwatch yang pernah gue pakai sebelumnya. Dimana smartwatch yang gue pakai sebelumnya itu dapat support ke Amazon Alexa. Dan pastinya gue dapat mengontrol smart home yang ada di rumah gue dengan cara memanggilnya aja. Ya, sisanya menurut gue ini cukup minor ya. Misalkan kalian dapat notifikasi WhatsApp, kalian pengen quick reply. Itu kalau misalkan kalian pakai iOS, belum bisa ya. Infonya hanya support untuk device Android aja. Ya, menurut gue sih ini balik lagi ya, tergantung kebutuhan teman-teman masing-masing. Karena bisa aja teman-teman nggak gitu pakai fitur-fitur yang gue mention tadi. Nah, pastinya dari beberapa kekurangan-kekurangannya, gue rasa sih tetap kalah ya dengan kelebihan-kelebihan yang ada di smartwatch ini. Apalagi dengan harga yang menurut gue itu sangat terjangkau. Dan ya, menurut gue sangat worth it sih. Nah, awalnya gue membeli smartwatch ini tuh harganya sekitar 1.799 aja. Ya, waktu itu gue ikut pre-ordernya dan juga masih dapat Huawei FreeBuds-nya. Worth it banget kan? Nah, cuman kalau misalnya sekarang kalian cek official price-nya itu di sekitar 199. Dan Huawei Watch Fit 3 ini juga memiliki satu model lagi yang sekitar 2,3 jutaan, punya NFC yang memungkinkan kalian buat copy seperti kartu RFID, kayak misalkan kartu akses, sehingga akan dapat membuka pintu dengan jam tangan ini, ataupun ya sebagai layaknya kartu akses aja. Tapi ya sayangnya ya, di Indonesia belum support untuk sebagai metode pembayaran. Nah, kabar baiknya, di beberapa marketplace masih sering kasih kita promo, dan kadang-kadang ada bonusnya juga. Nah, buat kalian penasaran, gue udah taruh link produknya di deskripsi di bawah. Oke, mungkin itu aja untuk produk review kali ini, dan mungkin buat teman-teman yang pernah pakai Huawei Watch Fit seri sebelumnya, atau juga mungkin Watch Fit seri 3, kalian juga bisa share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Dan gue juga cukup sering ya untuk mereview produk-produk smart home lainnya. Untuk kalian yang pengen tahu lebih detail, bisa klik video yang ada di sini. Oke guys, see you on the next video. Bye-bye.